الحمد لله الذي أنزل سكينة على قلوب المسلمين المؤمنين وجعل ضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق وعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها الحاضرون المسلمون رحمكم الله، أوصيني وأوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan karunia pada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang abdan syakur, hamba-hamba yang pandai bersyukur Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam curahkan pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tidak ada Nabi setelah itu. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini senantiasa berjumpa dengan beliau dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah, sebelum Al-Khatib menyampaikan khutbah, Khatib berwasiat pada diri Khatib sendiri khususnya dan umumnya untuk jamaah yang hadir pada kesempatan ini untuk senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, tak ada manusia yang tak membutuhkan rasa aman. Namun dalam realitas kehidupan, kesulitan, musibah atau kondisi tak aman mustahil dihindari. Manusia memang hidup dalam serba dua kemungkinan, siang, malam, sehat, sakit, hidup dan mati, aman dan tidak aman dan sebagainya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Az-Zariyat ayat 49. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, ayat tersebut bermakna bahwa pencipta segala yang berpasang-pasangan adalah satu, yakni Allah. Maka sembahlah Allah. Asy-Syaikh Jalaluddin halaman 377. Artinya apa? Di balik berpasangan setiap kondisi tersebut ada zat tunggal yang perlu disadari. Allah Subhanahu wa taala adalah satu, satu-satunya tempat bergantung padanya dan berserah diri. Bangsa yang kita cintai ini, Indonesia, Republik Indonesia, mengalami silih berganti berbagai musibah, mulai dari angin besar yang kita sebut dengan puting beliung, banjir, tanah longsor, kecelakaan dan lain sebagainya. Yang perlu disikapi dari musibah ini adalah mengembalikan semuanya kepada Yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa taala. Bumi, langit dan seisinya adalah milik Allah. Maka Allah berhak mau menjadikannya seperti apa. Bahkan seandainya seluruh
dilunturkan, manusia tidak akan bisa buat apa-apa. Namun demikian, manusia juga harus bermuhasabah, introspeksi. Apakah musibah yang ia terima merupakan bentuk ujian, peringatan, atau yang lain? Sehingga manusia lebih berhati-hati dalam menjaga amanah alam ini. Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surah Ar-Rum ayat 41. Imam Jalaluddin dalam tafsir Jalalain menjelaskan lafal bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan manusia, dengan arti minal ma'asi, yang berarti karena maksiat. Artinya bahwa kerusakan di bumi ataupun di langit timbul karena ulah manusia, persisnya sebab kemaksiatan yang mereka lakukan. Kemaksiatan di sini tentu bukan hanya berbentuk pelanggaran atau norma-norma halal haram yang biasa kita dengar, seperti minuman keras, berjudi, zina, atau sejenisnya. Kemaksiatan juga bisa berupa dosa yang berkaitan dengan masyarakat dan lingkungan. Segala bentuk perbuatan merusak alam adalah kemaksiatan, karena dengan merusak alam secara tidak langsung telah mengurangi keseimbangan alam, sehingga akan menyebabkan masalah pada hari ini dan masa-masa yang akan datang. Tanah longsor terjadi bisa jadi sebab adanya penebangan pohon secara brutal. Banjir datang karena dipicu perilaku buang sampah sembarangan. Sungai-sungai menyempit karena bangunan pemukiman. Area resapan air berkurang drastis akibat kian meluasnya aspal dan beton dan lain sebagainya. Jemaah salat rahimahullah, orang yang berilmu dan beriman akan menjadikan musibah sebagai momentum meningkatkan kebaikan, baik kebaikan itu terjun kepada Allah maupun kepada makhluk itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Rahul Bukhari. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah atau cobaan. Hadis riwayat Bukhari. Segala musibah yang menimpa menjadi alat untuk berzikir dan muhasabah diri, sebagaimana kisah Rabi'ah Adawiyah yang selama hidupnya mengalami kesulitan demi kesulitan. Dengan dasar iman maka dirailah amwalahu, atau kecintaan kepada Allah yang tidak tara. Hal ini membuktikan bahwa di setiap musibah atau kesulitan ada kebaikan yang Allah selipkan di dalamnya. Hanya orang-orang yang sadar dan sabarlah yang akan meraih kebaikan tersebut. Dengan kata lain, musibah pun bisa memicu mahabbah atau rasa cinta. May yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala amin wala huznin hatta syauqata syaqquha illa kafarallahu biha min khataya. Rawahul Bukhari. Tidak ada yang menimpa seorang mukmin dari kelelahan, penyakit, kesusahan, kesedihan, hingga dari buli yang menusuk tubuhnya, kecuali Allah menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Syekh Izzuddin bin Salam, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad, sungguhnya musibah yang menimpa orang mukmin tidak mengandung pahala, sebab musibah bukanlah atas usahanya. Akan tetapi pahala itu terletak pada kesabaran atas musibah tersebut. Namun dijelaskan berikutnya bahwa musibah adalah
pelebur dosa, sekalipun orang mukmin yang ditimpanya tidak sadar, sebab tidak ada syarat bagi pelebur dosa untuk diusahakan oleh orang mukmin. Dasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa apapun bentuknya musibah adalah sebuah cobaan dari Allah untuk makhluknya yang di dalamnya mengandung maksud dan tujuan baik bagi yang menerimanya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sabar atau justru ingkar. Dengan kata lain, musibah adalah sarana untuk mengingat sang pemberi musibah, upaya untuk meningkatkan kualitas keimanan yang pada akhirnya menumbuhkan rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Setelah merasakan kenikmatan di balik musibah yang menimpanya, Maha Suci Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik untuk makhluknya. Semoga kita semua senantiasa dijadikan orang-orang yang mampu menyikapi segala musibah sebagai sarana peningkatan iman dan takwa, sehingga hilangnya musibah yang kita alami sampai saat ini, corona yang tidak kunjung hilang dari permukaan bumi ini. Semua orang terkena, yang kecil maupun yang besar, yang dewasa maupun yang lansia. Semuanya adalah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini berbekas kebaikan untuk dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم.